Hai teman-teman, saya Jalu, NIM 172114146 akan melanjutkan presentasi dari Michelle yang akan membahas biaya semivariabel dan pembebanan biaya overhead pabrik clean cost concept. Nah, di sini apa sih biaya semivariabel? Biaya semivariabel adalah biaya yang bersifat campuran, yakni antara biaya tetap dan variabel. Biaya semivariabel bisa juga disebut sebagai BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding. Nah, biaya apa sih contoh biaya dari semivariabel? Itu adalah biaya listrik, di mana biaya ini bersifat tetap karena setiap bulan perusahaan harus membayar biaya berlangganan jasa listrik yang bersifat tetap dan juga memiliki variabel karena biaya listrik ini bertambah seiring meningkatnya perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga pada halaman 239 pada tabel 10.3 tentang biaya listrik total. Dan di halaman 240 pada gambar 10.3 biaya semivariabel itu ada grafiknya juga. Nah, di grafiknya ini menggambarkan bahwa pada sumbu vertikal menunjukkan sebagai variabel dependen dan sumbu horizontal itu menunjukkan volume kegiatan sebagai variabel independen. Nah, dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa biaya ini meningkat, namun peningkatan tersebut tidak sebanding atau tidak proporsional dengan peningkatan volume kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya ada pembebanan biaya overhead pabrik clean cost concept. Nah, apa sih pengertian dari pembebanan biaya overhead pabrik clean cost concept? Itu adalah cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Berdasarkan pemakaian jasa, alokasi BOP dibedakan dalam dua cara, yaitu metode alokasi langsung atau direct allocation method dan metode alokasi bertahap atau step method. Nah, apa sih metode alokasi langsung itu? Nah, dalam metode ini, BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa dari Departemen Jasa tersebut. Departemen Jasa tidak memakai jasanya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman 240 yang pada bagian bawah pada contoh kasus 1. Nah, pada kasus ini kita akan mencari BOP yang dianggarkan. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita mencari alokasi BOP terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita ada revisi soal dulu. Untuk yang tabel pada 241 yang disoal yang di atas itu, yang jumlah BOP proses 1 seharusnya 176 juta dan jumlah BOP pada proses 2 itu 165,500 juta dan proses 3 jumlah BOP-nya itu 168,500 juta. Itu yang benar. Nah, lalu kembali ke cara untuk alokasi BOP-nya. Itu yang pertama untuk jasa X pada departemen proses 1 yang itu kan kita tahu persentasenya 30%. Nah, itu tinggal nanti dikalikan dengan departemen jasa X-nya yang sebesar 30 juta. Nah, itu bisa dilihat pada tabel yang di atas sendiri yang di halaman 241. Nanti ketemu hasilnya itu 9 juta. Nah, setelah itu
untuk yang departemen kedua caranya juga sama, tinggal melihat pada proses yang kedua itu kan jumlah persentasenya 35% dikali 30 juta, nanti hasilnya 10.500.000. Nah, departemen proses 3 itu juga 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Nah, nanti ini tinggal ditotal. Nah, total dari perjumlahan departemen proses 1 sampai departemen proses 3 ini disebut dengan BOP tidak langsung. Ini totalnya 30 juta. Nah, ini BOP tidak langsung jasa X. Nah, gimana untuk yang jasa Y? Yang jasa Y caranya sama. Itu tinggal nanti teman-teman menyesuaikan persentasenya yang ada di tabel, yaitu departemen proses satunya 25% dikali 60 juta hasilnya 15%. Terus departemen proses 2 40% dikali 60 juta sama dengan 24 juta. Terus departemen proses 3 35% dikali 60 juta hasilnya 21 juta. Nah, nanti kalau untuk di total jumlahnya nih 60 juta. Nah, cara ngisinya yang untuk di tabel ini gampang, tinggal yang untuk BOP langsungnya tinggal nyalin dari yang tabel soal tadi, yaitu tadi untuk jumlah BOP-nya kan 176 juta untuk proses 1, proses kedua 165.500.000, terus untuk yang proses ketiga 100.068.500.000. Nah, tadi kan untuk yang alokasi BOP jasa X departemen proses 1 ketemu nih 9 juta, tinggal diketik di sini. Terus begitu juga untuk yang proses kedua dan proses ketiga tinggal disalin dari perhitungan yang tadi. Nah, untuk yang jasa Y juga sama, tinggal menyalin dari hasil perhitungan yang tadi, yang ini. Nah, untuk departemen proses 1 itu 15 juta, untuk proses kedua 24 juta, dan proses ketiga itu 21 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk BOP tidak langsungnya. Itu cara menjumlahkannya, kita tinggal menjumlahkan jasa X dan jasa Y. Tinggal dua ini dijumlahkan, itu nanti ketemunya sebesar 24 juta untuk proses 1. Untuk proses kedua ketemunya 34.500.000. Terus untuk proses ketiga ketemunya 31.500.000. Nah, setelah itu tinggal ditotal dari BOP langsung dari proses 1 2 nih, dari BOP langsung untuk proses 1 176 juta ditambah sama BOP tidak langsung sebesar 24 juta, itu hasilnya 200 juta. Nah, untuk yang proses kedua juga sama, 165.500.000 ditambah 34.500.000. Nah, di total itu ketemunya 200 juta. Sama juga untuk proses ketiga, yaitu 168.500 juta ditambah sama 31.500.000, ntar ketemu 200 juta. Itu untuk contoh kasus 1 menghitung BOP dianggarkan. Oke, untuk yang metode kedua, yang metode alokasi bertahap atau step method. Nah, metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi jasa saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasinya. Nah, ada nih metode untuk mencari mengalokasikan biaya overhead pabrik. Nah, itu pakai cara metode aljabar, yaitu X sama dengan A1 plus B1Y dan Y
sama dengan A2 plus B2X. Nah, untuk keterangannya, X itu adalah jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y. Y adalah jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. A1 adalah BOP bagian jasa X sebelum alokasi. Dan A2 BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. B1 adalah presentasi penggunaan jasa bagian jasa Y oleh bagian X. B2 presentasi penggunaan jasa bagian jasa X oleh bagian Y. Lalu untuk contoh kasus kedua, teman-teman bisa lihat soal contoh kasusnya di halaman 242. Di halaman 242. Nah, itu kan di situ kita udah diketahui tuh untuk unit produksinya itu sebesar 50.000. Terus nanti ada kegiatannya itu ada proses 1 setting, proses 2 finishing, jasa X listrik, jasa Y pemeliharaan. Juga udah ada jumlah BOP-nya. Juga udah ada untuk proporsi pemakaian jasanya, untuk persentasenya. Nah, terus di situ diminta untuk perhitungan 1, menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Yang kedua, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu kita gunain pakai persamaan aljabar yang ini. Nah, untuk persamaan aljabar yang pertama, yang X sama dengan A1 plus B1 Y, itu nanti tinggal dimasukin. Nanti ketemunya ini jadinya seperti ini. X sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dikali sama 2 juta ditambah 0,2X. Nah, itu untuk persamaannya tinggal disederhanain. Itu nanti ketemunya X sama dengan 28 juta ditambah 500.000 plus 0,05X. Nah, nanti tinggal yang 0,5X ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, setelah itu nanti tinggal dibagi. Itu nanti ketemunya X sama dengan 30 juta. Lalu untuk persamaan yang Y, itu yang Y sama dengan A2 plus B2X, itu nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Itu Y sama dengan 2 juta plus 0,02X. Nah, kan udah ketemu nih tadi X-nya, tinggal X-nya dimasukin dulu. Itu nanti ketemunya Y sama dengan 2 juta plus 0,02 dikali sama 30 juta. Nah, ntar ketemu Y-nya itu sebesar 8 juta. Tuh, lalu untuk ada juga nih keterangannya. Dari yang tadi perhitungan tersebut, maka hasil perhitungan tersebut menunjukkan 1. BOP bagian jasa listrik setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta. Dan yang kedua, BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta. Nah, habis itu kita tinggal mencari BOP netonya. Nah, untuk mencari BOP netonya ini, kan tadi kita udah tahu nih yang untuk jasa X-nya yang listrik itu
untuk jumlah BOP-nya berapa. Di situ kan ada di soal itu sebesar 28 juta. Nah, yang bagian pemeliharaan jasa Y juga udah diketahui itu sebesar 2 juta. Nah, kalau di total kan 30 juta ditaruh di sini di bawah. Nah, terus ini untuk mencari yang tambahan dari bagian listrik X dan bagian pemeliharaan Y ini. Yang pertama untuk yang listrik X ini caranya dari perkalian yang dari persentase di jasa X yang 25% itu. Nah, itu kan kita mencari untuk penambahan biaya listriknya itu sebesar berapa. Nah, itu tinggal kita kali 8 juta. Nah, 8 jutanya itu dari tadi yang persamaan tadi ini, yang Y. Tuh. Jadi 25% dikali 8 juta ketemu 2 juta. Nah, begitu juga untuk yang Y. Yang Y ini untuk persentasenya, untuk cara nyarinya itu tinggal 20% dikali 30 juta. Nah, nanti ketemu 6 juta. Nah, sama juga membuat yang pengurangan ini. Kalau yang pengurangan ini untuk nyarinya pakai yang sama kayak kita nyari yang 6 jutanya. Tuh, terus yang 2 jutanya sama untuk pencariannya ketika kita mencari tambahan yang mencari bagian listrik yang 2 juta ini. Terus setelah ketemu, maka nanti BOP netonya tinggal dijumlahkan saja. Itu 28 juta ditambah 2 juta ditambah 2 juta dikurangi 6 juta. Totalnya 24 juta. Itu untuk bagian listrik X. Lalu untuk bagian pemeliharaan Y itu 2 juta ditambah 6 juta terus dikurangin 2 juta. Ntar hasilnya 6 juta. Untuk total BOP neto X dan Y itu hasilnya 30 juta. Terus setelah ketemu tadi untuk BOP netonya, kita mencari BOP dianggarkan dan tarif BOP-nya. Nah, gimana caranya? Sama seperti yang tadi yang untuk metode alokasi langsung, kita mencari dulu alokasi BOP-nya untuk masing-masing. Itu yang pertama ada di jasa X Departemen Listrik. Nah, di sini kan tadi BOP Departemen Jasa X-nya udah ketemu nih. Untuk yang 24 jutanya ini didapat dari BOP neto. Nah, habis itu kita menghitung untuk departemen proses 1. Itu caranya jasa X yang prosentasenya yang 30% dibagi oleh total proses 1 dan 2 sebesar 80%, nanti dikali oleh BOP neto. Nah, nanti ketemunya 9 juta. Nah, caranya juga sama dengan departemen proses 2. Itu nanti 50 dibagi 80 dikali 24 juta, nanti ketemu 15 juta. Nah, di total nanti untuk BOP tidak langsungnya 24 juta untuk jasa X. Lalu untuk yang jasa Y juga sama caranya. Nanti tinggal lihat prosentasenya pada tabel. Itu 40% dibagi 75% dikali 6 juta ketemu 3.200.000. Terus untuk departemen proses kedua 35% dibagi 75% dikali 6 juta ketemu 2.800.000. Nah, total BOP tidak langsungnya itu sebesar 6 juta. Nah, kan tadi udah kita nyari alokasi BOP untuk masing-masing departemen. Nah, nanti kita tinggal masukin untuk alokasinya ke tabel ini. Nah,
Yang pertama dimasukin itu yang ini, untuk jasa X pada proses 1 yang 9 juta. Terus yang kedua, jasa X pada proses kedua sebesar 15 juta. Terus tadi juga kan udah ketemu yang untuk jasa Y proses 1 itu sebesar 3.200.000. Terus proses kedua 2.800.000. Nah, habis itu setelah ketemu semuanya yang di sebelah sini, tinggal dijumlahkan supaya ketemu BOP tidak langsungnya. Nah, BOP tidak langsungnya itu caranya tinggal menambahkan proses BOP tidak langsung jasa X dan jasa Y pada proses 1. Nanti ketemunya 12.200.000. Nah, pada proses kedua juga sama, tinggal ditambahkan di jasa X dan jasa Y-nya. Nanti ketemu 17.800.000. Nah, setelah itu nanti kita tinggal mentotal ini. Caranya, totalnya untuk menemukan biaya overhead pabrik dianggarkan itu biaya BOP langsung proses 1 ditambah dengan BOP tidak langsung pada proses 1. Ketemunya 35 juta. Terus untuk yang proses kedua juga sama. BOP langsung nanti ditambah dengan BOP tidak langsung. Nah, nanti ketemunya 30 juta. Tuh. Terus kan tadi soal juga udah ada nih diketahuinya unit yang akan diproduksi itu sebesar 50.000. Nah, terus untuk nyari tarif BOP-nya itu kita tinggal ada caranya, rumusnya itu total BOP dianggarkan dibagi dengan total produksi. Nah, total BOP dianggarkan kan ketemu nih. Proses 1 35 juta, proses kedua 30 juta. Ketemu, terus tinggal dibagi 35 juta dibagi 50.000. Nah, nanti ketemunya 700 rupiah. Nah, nanti sama juga untuk yang proses kedua. Itu nanti tinggal 30 juta dibagi sama 50.000, nanti ketemunya 600 rupiah gitu. Untuk kasus kedua metode alokasi bertahap. Nah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Vidya. Terima kasih.